Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang IPS. Hari ini, materi yang kita bahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan masuk dan proses penyebaran Islam ke Indonesia. 2. Menjelaskan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Menjelaskan contoh peninggalan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelum kita bahas, coba kalian amati peta di bawah ini. Nah, ini adalah peta menunjukkan jalur perdagangan laut dari pedagang dari negara Arab, Persia, Gujarat, sampai ke negara Indonesia. Nah, apa pengaruh hubungan dagang ini terhadap masyarakat di Indonesia? Ya, ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai Islam pada masyarakat Indonesia. Selain berdagang, mubalik dan ulama juga turut serta memperkenalkan ajaran Islam. Terbentuklah pemukiman Islam di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Mekah. Pendukung teori ini ada Buya Hamka, Anthony Han Jones, T.W. Arnold, dan Van Leer. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir, yang dilakukan oleh para musyafir yang datang langsung ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Bisa kalian lihat di dalam peta. Alasan dan bukti dari teori ini, yang pertama, kesamaan mazhab yang dianut bangsa Indonesia dengan Mekah yaitu mazhab Syafi'i. 2. Penggunaan gelar Al-Malik oleh raja-raja Samudra Pasai seperti di Mesir. 3. Catatan dinasti Tang yang berjudul Shintanshu atau Sejarah Dinasti Tang menyebutkan pada abad ke-7 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Barus di pantai timur Sumatera. Bisa kalian lihat di dalam peta. Adapun kelemahan teori ini, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Teori yang kedua masuknya Islam ke Indonesia, teori Persia. Pendukung teori ini ada Hussein Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Menurut teori ini, agama Islam masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Syiah yang berasal dari Persia. Bisa kalian lihat dalam peta. Alasan dan bukti dari teori ini, 1. Adanya kesamaan budaya yang berkembang di Indonesia dengan di Persia. Misalnya perayaan 10 Muharram atau Asyura dan tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Kelemahan dari teori ini adalah pada abad ke-7 Persia baru saja dikuasai oleh penguasa Islam yaitu Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Teori yang ketiga, teori Gujarat. Pendukung teori ini Snod Horgorzen dan Montquitsy. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat atau India sekitar abad 13 sampai 14 Masehi. Bisa kalian lihat di dalam peta. Adapun alasan dan bukti pendukung dari teori ini, 1. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Kesultanan Samudra Pasai bertuliskan angka 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat.
2. Catatan Marco Polo ketika singgah di Sumatera pada tahun 1292 Masehi bahwa di Perla merupakan kota Islam. Bisa kalian lihat dalam peta. Kelemahan dari teori ini, 1. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. 2. Ketika Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih sebuah kerajaan Hindu. Berdasarkan beberapa teori masuknya Islam di Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab. Sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat, India. Atau dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik ada pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya kita bahas persebaran Islam di Indonesia. Pertama, melalui saluran perdagangan. Kondisi geografis Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Selain tujuan ekonomi berdagang, para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat juga bertujuan menyebarkan Islam di Indonesia. 2. Melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Bisa dilihat dalam babat dan hikayat ditemukan cerita mengenai perkawinan antara pedagang atau golongan Islam dengan anak bangsawan. Contohnya ditemukan dalam babat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Dalam babat Cirebon disebutkan seorang ulama bernama Maulana Iska berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. 3. Melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui pendidikan. Para ulama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang digunakan seperti surau, dayah, dan pesantren. Contoh pesantren pada masa dahulu yaitu pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. 4. Melalui kesenian. Penyebaran di Islam di Indonesia juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Sunan Kalijaga adalah wali Allah yang memiliki keahlian menjadi dalang yang mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau perlahan-lahan memasukkan unsur Islam baik dalam cerita, tembang, maupun pertunjukan wayang sehingga dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Selanjutnya kita bahas pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. 1. Pengaruh dalam bidang politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja pada masa Hindu berubah menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. 2. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha mengenal adanya sistem kasta yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah masuk Islam, sistem kasta tersebut menjadi pudar karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa, misalnya seorang ulama diberi gelar kiai, para penyebar agama Islam diberi gelar sunan. Ini menunjukkan status sosial yang tinggi. 3. Bidang agama. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia banyak menganut agama Hindu-Buddha yang mengenal banyak dewa. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. 4. Bidang kebudayaan. Pertama, seni bangunan terdiri dari atap tumpang. Merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, tingkat yang paling atas berbentuk limas. Serupa dengan arsitektur Hindu yang banyak ditemukan di Bali disebut Meru sebagai atap pura. Contoh masjid yang beratap tumpang yaitu Masjid Demak dan Masjid Banten. Menara merupakan bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat.
Pada Menara Masjid Kudus, menara ini mirip dengan bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan fungsinya diberi atap tumpang. Makam banyak ditemukan di dataran tinggi. Hal ini menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada roh nenek moyang dan bentuk punden berunda. Contohnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, makam Sultan-Sultan Mataram di Imogiri. Selanjutnya seni ukir. Seni ukir berkembang menggunakan ragam hias, pola daun, bunga, bukit karang, pemandangan garis, geometri, dan ragam hias huruf Arab, seperti yang disebut dengan kaligrafi. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. 1. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Contoh masjid peninggalan masa Islam di Indonesia adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, Masjid Banten. 2. Keraton. Keraton merupakan tempat kediaman raja atau istana raja. Keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Contohnya antara lain Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. 3. Makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Contohnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Sultan Malik As-Saleh di Pasai, Aceh, makam Sultan Mataram di Imogiri. 4. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Kaligrafi dapat ditemukan pada dinding masjid atau batu nisan. 5. Seni tari. Salah satu tarian peninggalan pada masa Islam adalah tari Seudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah sholawat atau pujian pada Nabi. 6. Grebek dan sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk Islam. 7. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten, muncul pada awal abad ke-16 Masehi, masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Karya sastra Islam terdiri dari 1. Babat. Karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah disertai bukti dan fakta. Contoh Babat Cirebon, Babat Jawi, dan Babat Kianti. 2. Hikayat. Karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai. 3. Suluk. Kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik dan buruk, makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Contohnya Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. 4. Syair. Puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contoh Syair Perahu dan Syair Burung Perangai karya Hamzah Fansuri. Anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan bahwasanya teori masuknya Islam di Indonesia terdiri dari teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara melalui saluran perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia terjadi pada bidang politik, sosial, agama, kebudayaan yang terdiri dari seni bangunan dan seni ukir. Peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia terdiri dari masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni tari, debus, sekaten, dan grebek. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pagi hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan ingat stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.